Shalom, selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh bangun pada pagi hari ini. Dan sebelum kita akan memulai segala kegiatan kita pada hari ini, kita mau bersaat teduh di kaki Tuhan. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Saudara, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa kami yang di sorga. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kasih kemurahan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan. Sepanjang malam hingga pagi ini Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat tanpa kurang suatu apapun. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, mari Tuhan Engkau lawat kami, Engkau kuduskan kami, Engkau layakan kami Tuhan. Biarlah hamba-Mu ini Tuhan boleh mendapatkan perkenanan di hadapan-Mu Bapa, dan Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang mengikuti doa pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa kami Tuhan boleh mengalami perkenanan-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Roh Kudus, Engkau yang mengurapi kami, Engkau yang menolong setiap kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, untuk kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, bahwa kehidupan kami semakin hari boleh semakin menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Kristus dipermuliakan dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menolong, Tuhan Yesus yang memampukan setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan, yaitu di dalam Yohanes pasal yang kelima, ayat 1 sampai 6 dengan judul perikop, yaitu penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 1 ini yang dimaksud adalah Hari Raya Paskah orang Yahudi. Ini juga ada di dalam Yohanes pasal yang ke-6, Yohanes pasal 7, dan Yohanes 11
ayat 56. Jadi hari Paskah orang Yahudi di sini adalah hari raya Paskah. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi. Kalau dalam pasal 7 ayat 2 dikatakan hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Di pasal 11 ayat 56, di situ orang-orang mencari Yesus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapat kamu? Akankah juga Yesus datang ke pesta?" Ya, pesta di sini menunjuk kepada hari raya Paskah atau Paskah bagi Tuhan. Itu di dalam Kejadian, ya, Keluaran, dalam Keluaran pasal 12 ayat 11, Imamat 23 ayat yang ke-5, Bilangan 28 ayat 16, di mana kamu memakannya itulah Paskah bagi Tuhan sebelum bangsa Israel mereka keluar dari Mesir, ya. Kemudian juga dikatakan bahwa dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja ada Paskah bagi Tuhan. Pada hari yang pertama ada pertemuan kudus, maka tidak boleh kamu melakukan suatu pekerjaan berat. Nah, saudara, ini merupakan hari raya yang penting bagi orang-orang Yahudi. Sehingga mereka harus ke Yerusalem. Termasuk Yesus sendiri juga berangkat ke Yerusalem. Kemudian dikatakan bahwa di Yerusalem dekat pintu gerbang domba. Tentang pintu gerbang domba ini telah beberapa kali disebutkan dalam kitab Nehemia ketika pembangunan kembali Bait Allah, di mana di Nehemia pasal yang ketiga, kemudian pasal yang ke-12, di situ lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Nah, tentang pintu gerbang domba ini telah beberapa kali ya disebutkan dalam kitab Nehemia, di mana kata Yunaninya adalah probatike. Probatike yang biasa diterjemahkan pintu domba. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tempat untuk memberi minum domba-domba. Pintu domba itu terletak di bagian utara atau daerah utara Yerusalem. Dan di dekat itulah terdapat tempat pemandian atau kolam Bethesda. Ya, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, di dekat pintu gerbang domba itulah terdapat tempat pemandian atau kolam Bethesda. Nah, Bethesda ini dalam bahasa Aram artinya adalah rumah belas kasihan. Nah, di kolam itu ada 5 serambi atau 5 sisi. Pertanyaan Yesus di dalam ayat yang ke-6 dikatakan bahwa ketika Yesus melihat orang itu
berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh?" Ini merupakan cara pendekatan Yesus untuk kesembuhan orang itu. Karena orang yang sakit perlu memiliki pengharapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Ini merupakan satu cara pendekatan yang dilakukan Tuhan Yesus untuk kesembuhan orang itu. Saudara, karena orang yang sakit itu perlu atau membutuhkan untuk dia memiliki pengharapan dan iman akan kesembuhan itu sendiri. Orang yang sakit itu dia membutuhkan pengharapan dan iman untuk kesembuhan itu sendiri. Begitu pula seharusnya jika saudara mau mendoakan orang sakit, jika saudara mau melayani orang sakit, bangkitkanlah pengharapan dan imannya terlebih dahulu dengan memberikan ayat-ayat firman Tuhan tentang kesembuhan, dan kemudian perkenalkanlah Yesus yang akan menyembuhkan dia. Setelah itu barulah saudara mendoakan orang yang sakit tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi saudara yang saat ini sedang sakit, atau saudara yang sedang terbaring sakit, yang mungkin sudah bertahun-tahun saudara derita, datanglah kepada Tuhan Yesus. Saudara datanglah kepada Tuhan Yesus dengan penyerahan diri yang sungguh-sungguh, serta pengharapan dan iman yang baru. Saudara yang saat ini sedang terbaring sakit, saudara mungkin yang sudah menderita penyakit yang sudah bertahun-tahun, mari saudara, datanglah kepada Tuhan Yesus dengan penyerahan diri yang sungguh-sungguh, serta pengharapan dan iman yang baru. Sebab hari ini Yesus masih bertanya kepada saudara saat ini, "Maukah engkau sembuh?" Pertanyaan yang sama yang Tuhan Yesus katakan kepada orang yang sakit sudah bertahun-tahun di kolam Bethesda. Pertanyaan yang sama juga Tuhan Yesus tanyakan kepada saudara saat ini yang sedang sakit. Engkau yang sedang terbaring sakit. Yesus berkata, Yesus bertanya kepada saudara, "Maukah engkau sembuh?" Yesus sudah memikul sakit, penyakit, dan kelemahan kita di atas kayu salib. Saudara, dalam Yesaya 53 ayat 4 dan 5 dikatakan bahwa, "Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tula, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh." Amin. Saudara, firman Tuhan katakan bahwa oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Haleluya. Amin. Saudara, engkau yang sakit hari ini, engkau yang sudah menderita selama bertahun-tahun, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, engkau menjadi sembuh dalam nama Yesus. Amin.
Yesuslah yang telah memikul kelemahan kita, dan Yesuslah yang menanggung segala penyakit kita. Firman Tuhan juga datang kepada kita pada pagi hari ini. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-24 dikatakan, Ia sendiri, Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Saudara, kuasa Yesus tetap sama. Yesus dahulu, sekarang, sampai hari ini tetap sama. Yesus bertanya kepada saudara yang saat ini sedang sakit, apakah engkau sakit secara jasmani fisik? Apakah engkau sedang sakit secara keuangan? Apakah engkau yang sedang sakit dalam rumah tanggamu? Yesus katakan, maukah engkau sembuh? Yesus sudah memikul sakit, penyakit, dan kelemahan kita di atas kayu salib. Semuanya sudah selesai di kayu salib. Dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kita menjadi sembuh. Engkau yang sakit saat ini, kuasa Yesus, mujizat Yesus terjadi atas hidup saudara. Saudara mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Percaya, imani, dan katakan bahwa aku telah sembuh. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, aku sudah sembuh. Kita mau perkatakan saat ini, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, aku sudah sembuh atas segala sakit penyakitku. Kita mau katakan, Tuhan, aku sedang sakit secara ekonomi. Engkau juga menyembuhkan sakit penyakitku ini. Sakit secara di dalam rumah tangga, engkau juga mengalami kesembuhan, pemulihan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Soli Deo Gloria. Saudara, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan oleh kebenaran firman-Mu, oleh kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan, kami semua sudah sembuh. Kami berdoa Tuhan bagi setiap kekasih-kekasih Tuhan yang saat ini terbaring sakit, akan mengalami sakit yang sudah bertahun-tahun. Sebagaimana Engkau berkata, maukah Engkau sembuh? Pertanyaan yang sama Engkau berkata kepada setiap kami, setiap kekasih-kekasih Tuhan yang sakit hari ini, maukah Engkau sembuh? Dan oleh kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan, kami semua yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan yang ada di gereja, yang ada di dalam persekutuan-persekutuan doa, supaya jangan mempunyai sifat sombong, merasa diri lebih daripada orang lain. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, biarlah Tuhan juga membuka jalan dan kesempatan bagi anak-anak Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan untuk menginjil ke pedalaman-pedalaman yang ada di Kalimantan Timur. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap usaha-usaha penginjilan yang telah dilakukan oleh para hamba Tuhan. Kiranya
Tuhan Yesus membuka jalan. Dan kami juga doakan Tuhan supaya kuasa kegelapan yang membelenggu suku ini dihancurkan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk pelayanan pemberian sembako maupun nasi gratis atau murah yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan, agar nama Tuhan dipermuliakan dan akan banyak jiwa yang datang kepada Tuhan Yesus. Bapa kami yang dalam surga, kami juga berdoa Tuhan bagi kekasih-kekasih Tuhan yang saat ini Tuhan Yesus sedang mengalami pergumulan. Tuhan memberikan kekuatan dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Tuhan memberikan pengharapan yang baru. Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap kami, Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat kekasih-kekasih Tuhan yang berulang tahun pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang di tangan kanan, kekayaan dan kehormatan di tangan kiri. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang sedang studi kuliah. Tuhan memberkati sehingga apa yang dicita-citakannya boleh berhasil. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pekerjaan, usaha, kekasih-kekasih Tuhan. Engkau memberkati dan tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan membuka jalan dalam setiap usaha-usaha yang baru. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap rumah tangga yang ada. Mereka yang belum dikaruniai anak, Tuhan memberkati kandungannya Tuhan Yesus. Menjadi kandungan yang diberkati Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti doa pada pagi hari ini Tuhan. Untuk semakin bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Mereka yang sedang berdoa untuk pasangan hidup, Tuhan memberikan pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Yang terbaik yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mereka saat ini yang juga belum mendapatkan pekerjaan, kami berdoa Tuhan bukakan jalan. Di tahun 2022 ini menjadi tahun berkat, di mana Tuhan memahkotahi tahun ini dengan tahun rahmat Tuhan. Dan anak-anak Tuhan diberkati Tuhan untuk menjadi berkat dan boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan bersatu dalam doa Bapa kami. Mari kita berdoa bersama-sama, saudara. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini Tuhan memberkati, menyertai, bahkan Tuhan memberikan mujizat-mujizat boleh terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati setiap apa yang kami kerjakan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan bawa kami masuk terus dalam perkenanan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.